Oke, saat ini kalian sedang menyaksikan Ini Bukan Radio, di mana ini merupakan ngobrol seru atau bisa dibilang podcast juga ya, di mana kalian bisa tonton atau dengerin sambil kalian bekerja atau mengerjakan tugas sekolah atau kalian lagi gabut, kalian bisa dengerin aja, nggak usah lihat videonya. Semoga bisa menghibur kalian dan kita bakal ngobrol. Oke, untuk disclaimer aja, jadi ini kita ngobrol santai aja dan enjoy. Orang yang gampang ke-trigger. Nah, ini dia nih masalahnya, orang Indonesia itu krisis orang open minded. Iya. Nah, iya, jadi susah, tertutup dia pikirannya. Iya. Ibarat kayak daun kering lah. Di gampang hancur terus gampang kebakar. Iya. Cuman gue pernah baca di satu situs ya. Situs Jadinya, apa? Maksudnya artikel. Oh, artikel. Situs Jadi banyak kalau- masalahnya. Iya. Saya mengerti soalnya. Iya, lanjut. Lanjut. Udah. Aduh, makin malam makin gak jelas. Ya. Jadi kita tuh Indonesia. Kita pernah dijajah Belanda 350 tahun. Lu tau nggak 350 tahun itu sebenarnya bukan angka spesifik, ngerti nggak sih? Jadi kita tuh nggak dijajah. Dibuletin doang kan. Bukan dibuletin. Itu jadinya cuman buat bangsa Indonesia tuh berkobar semangatnya. Jadi dulu para pahlawan menggunakan kata 350 tahun kita dijajah itu untuk kayak Indonesia tuh udah lama banget loh, istilah kayak digambarkan semangat ya. Nah, iya itu. Habis Tapi itu bukannya emang segitu ya? enggak, Di bawah. spesifiknya bukan 350 tahun. 300 Jadi sekian. emang udah lama dan kita emang sekitaran segitulah. Tapi bukan spesifik 350 tahun, itu cuman sebuah Tapi diangkat kayak- 300 kan. mungkin di angka 300. Cuman kita kan nggak tahu Belanda tuh datangnya bener-bener nginjek kaki bener di Indonesia tuh kapan, kan gitu. Jadi pas Iya sih. ya, jadi kalau sedikit sejarah dah tuh ya. Jadi Iya. jadi gue pernah baca Indonesia tuh nggak bakal maju, coy. Indonesia nggak bakal maju semaju Orang katanya pendidikannya aja ketinggalan berapa Enggak. ratus tahun kok. Iya, dan itu pendidikan nomor 3 kalau nggak salah, 3 apa berapa gitu terburuk di dunia. Bawah. Indonesia itu. Indonesia Iya, itu. Indonesia Wah. kan. Makanya Jadi, misalnya- banyak orang yang, karena gini juga sih, karena ya aduh saya ngeri ditangkap. Jadi gini, oke, disclaimer open minded ya. Jadi karena yang udah lulus pun, misal ada ilmuwan, ada profesor, itu banyak yang nggak kepake di Indonesia. Jadi mereka pada keluar, pada kayak nggak dihargai gitu loh. Kayak mereka udah Keluar, nggak- Mohon maaf, Bapak Nih, host, sinyal Anda agak-agak itu ya. iya, jadi Bapak-bapak. iya. Oke, mau cerita dulu boleh nggak? Oke, cerita. Iya, monggo. Ini kan karena gua STM SMA kan nanti masuk dunia kerja. Katanya kan dunia kerja tuh udah evolusi industri 4.0 kan gitu ya. Iya. Dimana Sebenarnya iya kan malah udah 5.0 dimana itu menggunakan teknologi ya guys sih. iya, kebanyakan Nah. menggunakan teknologi. Nah masalahnya kita di sekolah praktek masih manual. Oh iya, ngerti. Saya ngerti. Gimana kita bisa bersaing bersama orang-orang di luar sana yang udah pakai teknologi? Bener Contoh gini. deh. Ah. Contoh deh. Di sekolah gua ada gambar teknik. Di tempat lain gambar teknik udah pakai aplikasi, ya kan? Oh, iya. Kayak Kayak aplikasi 3D gitulah. hologram gitu. Bukan aplikasi 3D kayak apa sih? Iya, saya tahu, SketchUp atau apa gitulah. Iya, yang 3D gitu kan. Heeh. Terus. Tapi di sekolah gua masih manual, masih pakai kertas, masih pakai penggaris. Gitu kadang gua mikirnya gimana? gitu ya. Terus juga pas praktek pakai ngitung jangka sorong, tahu kan jangka? Oh iya, Oh aku iya. tahu. Nah itu kita di sekolah gue praktek ngitung jangka sorong yang manual 5 detik harus sudah ketemu. Padahal pas PKL jangka sorongnya udah elektrik semua. Coba bayangin aja. Jadi buat apa gitu? Kita Itu lu mungkin waktu pas tersesat di hutan kali. Sebenarnya kita itu loh disuruh kayak gitu sebenarnya untuk menganalisa atau mengadaptasi kalau kita tuh lagi dalam keadaan sulit pun pakai Iya. benda apapun bisa.
gitu. Iya, Mungkin sebenarnya tujuannya mungkin mungkin itu. Cuman kan kayak jadinya terlalu patokannya ke situ, jadi kita Iya. takutnya nanti pas PKL kok beda banget nih gitu kan. Soalnya yang Alat-alat yang biasa karena gua yang pakai kagak yang ada. digitalnya nggak dikenalin gitu. Iya. Malah ya ini alat yang gue pakai mana nih biasanya kok kagak ada di sini kan gitu. Oh iya 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 betul. Iya benar. Kita pakai gergaji biasa nih, pakai gergaji mesin kan nggak ngerti Ah. ya. Udah Oke. kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi kita Tadi pembahasan kita ngomongin apa sih? Makanya gue bingung ngomongin apa. Tadi pembahasan kita Masalah. ini kan lu belajar di rumah apa jadi kemana-mana tahu. Nggak apa-apa coy, seru coy. Kita Sebentar, berbobot sekali. enggak kita masih satu topik dulu nih. Ntar gue ganti topik deh di episode selanjutnya. Gini, Oh iya iya. kan ini belajar di rumah. Nah, kita pasti ngasih solusi dong kan nih namanya juga diskusi kan. Nah, dari Mungkin sih, dari Mas. kalian semua ini dari sudut pandang dari latar belakang yang berbeda-beda. Menurut kalian tuh solusinya untuk saat ini tuh seperti apa? Dimulai dari Bapak SMA dulu. Solusi kita ya, solusi gua sih sebenarnya. Pendapat gua Mungkin aja sih. pendapat Anda itu. Iya, solusi, pendapat ya. gua sih untuk saat keadaan kayak gini ya, mungkin tugas itu diringankan lah. Banyak gak apa-apa, cuma ringan. Sebenarnya kan dari Kemendikbud sendiri kita juga bilang gitu kan, tugas tuh yang harus ada apa, guru sama murid tuh harus ada ini taksi lah ya, seenggaknya. Bimbingan lah, dibimbing ya. Ya, sebimbing juga. Nah, yang guru-guru gaptek ini nih yang bikin sebel sih sebenarnya. Nah, Gaptek itu ini dia. yang banyak Udah bukan eranya lagi. di sekolah gue, bahkan di MTK nih, soal MTK tuh 280 soal lah. Buset, Dikasih 200 Kenapa? soal. Di mana dong? Itu buset. sekolah gue tuh dikasih 280 soal. Wow. Gila, Berapa lama ngerjain? gila Nah. banget itu. Nah, kebetulan kan yang nggak mungkin lah kita ngerjain 280 soal dalam 4 hari kan, aduh pusing, belum tugas gue. Berapa? Empat hari. Iya, sekitaran segitulah, nggak nyampe seminggu lah. Dan itu banyak tugas yang lain juga kan, nggak itu Iya, doang. banyak tugas lain. Wow. Kita kan, ya kita nggak mungkin ngerjain, kita nggak mungkin bisa juga. Dan gitu. itu murid-murid di sekolah lu protes nggak? Protes, pasti protes. Pastilah. Ada satu murid Kemudian yang protes. Jadi, responnya? responnya untung gurunya mau gitu, jadi kita ngerjain cuma beberapa soal, nggak nyampe 200 sih. Oh, Hampir Nggak diubah gitu. tugasnya tetap segitu. Tetap sama, cuman dikurangin, nggak nyampe 280 soal sih. Oh, Istilahnya masih banyak lah gitu ya. Iya. dari protes itu masih Guru-guru banyak kayak juga ya. Ini nih yang harus dibimbing lagi sih. Ya seenggaknya harus ada interaksi sih, menurut saya sih kalau di keadaan kayak Oh, oke. itu aja sih. Oke, udah Bapak cukup. Oke, ke Bapak STM. ya menurut gua sih, ya benar tadi soal tugasnya juga ngasih tugas, ya mikir-mikir lah gitu loh. Masa tugas sampai 200, nah, kan apalagi deadline-nya dikit, sebentar gitu kan. Iya, dan itu juga ada tugas yang lain juga, nggak itu doang. Nah, masalahnya, itu dia, guru harus tahu bahwa kita murid itu nggak cuman sama satu guru gitu. Guru kita banyak, ada 13 lah. Kalau sekolah gua kan 13. Iya. Nah, 13 orang ngasih tugas semua, kan gimana nggak mudah kita murid. Dan dikasih jangka waktunya pendek. Nah, terus kalau spesifik sekolah gue ya, kalau udah dikasih jadwal, tolong ikuti jadwalnya. Karena Iya. kalau nggak kayak gitu bakal bentrok sama guru lain. Guru A Dan itu ngasih nggak tugas, ada yang protes. Maksudnya nggak ada yang menyuarakan. gimana ya? Sebenarnya pada di grup kelasan tuh pada ngomel, ini guru apaan sih gitu-gitu kan. Ya, Cuman lu nggak di ada grup yang kelas berani. ya mereka Iya. nggak denger. Mereka nggak Iya, tahu. Balik lagi, nggak nggak open ada yang minded. berani. Oh, Nggak ada yang alah. Oke. Karena guru di sana oknum maaf. Iya, iya. Oknumnya terlalu terlalu senior lah gitu. Oh, berarti Senioritas modelnya seperti sekolahnya Bapak Ketos. Senioritas dulu deh. Oke. Iya, Kayak jadi kamu, aku belum ngomong apa. dikasih masukan kayak nggak mau gitu, kayak dianggap melawan. Oke, gitu. oke. Tadi Bapak Jadi SMA, gimana kita mau protes? Bapak SMA
mereka mendengarkan suara-suara dari muridnya nggak kalau di sekolah Anda? Kalau menurut gua sih nggak semua guru, tapi pasti ada sih. Contohnya kayak oknum gua tadi tuh, Nah, itu murid ya, temen gua itu minta keringanan dikasih gitu. Ya, tapi ada juga yang enggak kayak gitu. Ada juga yang nggak dengerin itu. Pokoknya harus ngerjain kayak gini-gini. Ini juga istilahnya ada. ya masih ada lah ya. Tidak Ada. seperti Bapak SM dan Ketos yang Iya. tidak berani menyuarakan gitu. Oke, oke, oke. Enggak. Berarti Bukannya sebenarnya ya, Hah? sebenarnya kan mau aja gitu kan, cuman ya Takut gimana? DO. Regulasi Oh, regulasi yang membuat ada sih beberapa Iya, beda guru yang tiap memang- sekolah kan ininya beda-beda ya. Ya. Sih, tapi sih untuk solusinya, tolonglah kepada guru Tolong. tuh lebih dengerin lah. Tolong, Kita, peka. iya, tolong. Gue udah pusing. Anda pernah merasakan menjadi murid seperti kita. Anda juga harus melihat Kita semua murid waktu di Anda sini. menjadi murid beberapa puluhan tahun yang lalu. Tapi emang Iya, beda gitu. era sih ya. Mereka kan kenapa enggak? waktu zamannya kan diketok-ketok rotan, kita enggak. Iya sih, tapi sih. Dan Iya, sama-sama iya, ya, makanya mungkin apa enggak ya kurang tahu lah. Mungkin Tidak masih belajar ada dari kesalahan rasa yang terpendam atau gimana. Oke, kita lanjut ke Bapak Ketos bagaimana? Tadi pertanyaan apa? Boleh diulang? Solusi-solusi untuk mungkin untuk guru-guru atau oknum yang ada di sekolah lo atau untuk semuanya. Ya. Jadi gua ngambil perkataan dari Kemendikbud ya. Asik. Kemendikbud yang dikasih. Jauh-jauh nih. Oke. Iya, maaf ya, aku berbicara terlalu jauh. Jadinya kalau Tidak Kemendikbud, apa-apa. Kemendikbud tuh menyarankan kalau kita tuh belajar sebenarnya ya kita kan lagi pandemi nih, ya kan? Pandemi itu bukan hal yang main-main loh. Kita harus diedukasi, kita harus diberi motivasi buat kita tuh nggak bosen, nggak mungkin Nah, iya. biar nggak terlalu tertekan pas lagi Oke. pandemi kan gitu kan ya. Hmm. Itu harusnya yang diterapin sama guru-guru dan kenyataannya kalau misalnya guru-guru kayak gitu mereka nggak bisa ngejar nilai pertama karena kan atasan-atasan mereka itu nggak bakal mau tahu pokoknya nilai dan Iya. semua ketentuannya itu harus udah masuk kan gitu ya. Permasalahan di dunia sekarang kan kayak gitu. Cuman Nah, kalau makanya itu tadi yang gue bilang, sistemnya itu udah salah. ya Oke, Jadi oke. kita mau yang bawah ini mau ubah, yang atas masih ya ini susah. masalahnya di beberapa sekolah termasuk ya you know lah. Ya udah ya, sekolahnya. solusinya apa nih? Apa yang ingin Anda Jadi- sampaikan pesannya? Ya, solusinya kalau menurut saya tugas boleh, sudah semuanya harus teratur. Kalau bisa, edukasilah kami, contohnya edukasi tentang virus atau edukasi tentang apapun yang memang membantu kami dalam kehidupan kedepannya gitu loh. Contoh misalnya, ya jadinya jangan misalnya membebankan kami dengan segala sesuatu yang memang di luar batas. Misalnya contoh seperti tadi Bapak SMA kan dikasih tugas 280 soal kan gitu ya. Itu namanya bukan memberatkan lagi, itu sudah over volume. Kalau bahasa Iya, itu Inggris. udah parah Itu sih. udah over Membunuh capacity perlahan lah. ya. Membunuh perlahan. Membunuh perlahan. Seperti rokok, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau kita memang bisa harusnya kalau emang kita bisa mengubah itu tolonglah pengertiannya. Jadi saya sebenarnya hanya menyimpulkan bahwa tadi keputusan Bapak SMA dan Bapak STM sudah benar. Dan saya hanya menambahkan bahwa memang Kemendikbud sudah menyarankan seperti itu. Kan beberapa sekolah contohnya seperti yang di bawah Kementerian Agama pun harusnya ikut sama Kemendikbud harusnya. Nah, ya harusnya Oke, kita oke. kerjasama biar menghasilkan suatu keputusan. Misalnya suatu keputusannya itu menghasilkan sebuah motivasi atau sebuah kreasi yang lebih Iya, kita tuh bisa inovasi. inovasi yang kita sebagai murid tuh bisa merasa senang, tidak tertekan dan tidak jangan terlalu dipaksakan kan gitu ya. Itu sebenarnya bukan konsep dari belajar di rumah, itu sebenarnya konsep dari menyiksa di rumah. Kerja Rodi di rumah ya. Kejar Rodi di rumah. Oke, jadi bapak-bapak sekalian sudah menyampaikan solusi dan mungkin kalau saya diberikan kesempatan untuk memberikan solusi pun sama seperti bapak-bapak semua ya. Jadi di sini saya sebagai host ingin memberi kesimpulan dari awal kita sampai
sini dan cukup panjang sekali. Saya sampai bingung kesimpulannya apaan ya. Jadi kesimpulannya itu di era pandemi seperti ini ya kita harus melihat sikon semuanya ya, dari bukan murid, bukan hanya dari guru juga, dan kita pun juga melihat sikon gitu. Dan ya kita juga kita kalau misalnya guru pun memberikan dengan senang hati, tidak membebankan, kita juga dengan senang hati mengerjakan gitu Nah, sih iya, intinya. bener. Nah, dan udah sih, jadi lebih apa ya, lebih mendengar apa ya, lebih merasakan lah apa yang sebenarnya murid itu rasakan gitu, alami maksudnya. Satu lagi Kayak dong. kayak ibarat itu kayak sebuah ini nih, sebuah pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang merasakan apa yang dialami oleh anggota-anggotanya, sih apa yang dialami oleh rakyatnya gitu. Nah ini guru itu kan ibaratnya ya panutannya Ya, harusnya si gitu. murid lah ya, panutannya kan, dan harusnya seperti itu. Oke, jadi dari pembahasan kita belajar di rumah karena dari era bukan era sih, maksudnya kalau era mah panjang banget, amit-amit kalau misalnya sampai panjang banget, jangan dah. Ini semoga cepat berlalu ya ya. Maksudnya di saat-saat seperti ini ya. Itu kita semuanya jangan lupa untuk stay home, stay safe, untuk jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jangan lupa mandi. Jangan seperti saya mandi 1 kali doang. Oke, Mandi wajib. Kebanyakan. ya di rumah aja sebisa mungkin, diupayakan di rumah aja, jangan keluar, jangan nongki. Jangan maling please. Jangan maling. Iya. Sekarang lagi marak. Oke. Jadi sekian dulu dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada yang mau diskusi. Satu lagi. Oke. Tolong Bapak Ibu guru yang mendengarkan ini jangan tangkap kami. Iya, kita di sini dalam kurung itu diskusi, bukan ya, kita tidak ada unsur menjudge atau menjudge itu apa, mengecap, menghakimi. menghakimi ya, itu maksudnya tidak ada unsur-unsur seperti itu, dan juga tidak ada intervensi dari manapun. Ini pure dari ini kita opini dan unek-unek. Dan juga niat kita Jadi nih baik. iya, dan Niat ini kita cuman buat untuk ikut bersuara memberi supaya kalian para guru yang terhormat, yang kami banggakan, yang kami sayangi, kami cintai, apa ya, terketuk hatinya, bukan itu maksudnya, lebih baik lagi gitu. Kalau yang memang udah baik jadi lebih baik lagi, kalau yang masih belum itu ya Semoga berubah ini lah. ya mohon Istilahnya banget kita dengan sangat Iya. hormat dengan penuh hormat kita Demi mohon gitu perbaikan kepada Istilahnya kita kalau pakai ituan, kita jadi stimulus bahwa untuk membuka opini dari guru-guru, maksudnya membuka pikiran daripada guru-guru yang terhormat ini. ya. Jadi buat kalian juga yang masih pelajar seperti kita, kalian juga bisa komen di bawah, kalian menurut kalian gimana, dan ya semoga ada yang komen sih. Dan jangan lupa untuk disebarkan, di-share ke teman-teman kalian yang lain, ke pelajar-pelajar yang lain. Mau menyampaikan opininya, silakan. Kemudian jangan lupa untuk di-subscribe supaya channel ini berkembang dan saya makin bersemangat supaya untuk dapat bikin pendapat. podcast lagi seperti ini. Biar host makin biar hostnya makin rajin ngedit, makin kaya. Balik modal. biar ada iklan, belum dapat, belum masih jauh, makanya subscribe dulu, oke. Oke. Dan nonton video sampai habis. Oke, Oke. sekian dari kami. Ada Bapak STM, ada Bapak SMA, ada Bapak Ketos, Halo. dan saya Halo. host ganteng. Amin. Dan sekian podcast kali ini di Ini Bukan Radio, dan dadah.